Shalom saudara-saudara, kita akan mendengarkan khotbah untuk epistel pada minggu 2 setelah Trinitatis tanggal 26 Juni 2022. Perikop daripada Injil Lukas pasal 9 dimulai dari ayat 51 sampai 62. Saya akan bacakan untuk saudara. Begini firman Tuhan. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu berkata kepada seorang lain, "Ikut aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Pada epistel ini dengan tema pengikut Tuhan yang sedang senantiasa. Hari ini kita belajar dua bab dalam perikop ini. Bab pertama adalah bagaimana sikap kita ketika kita ditolak orang. Jadi sebelum kenaikan Yesus ke sorga, pasca kebangkitannya, Yesus ingin ke kampung Samaria. Karena memang menuju ke Yerusalem, ia harus melewati kampung Samaria. Tapi ketika orang Samaria tahu bahwa tujuan utama Yesus adalah Yerusalem, maka orang kampung Samaria menolak Yesus. Kenapa? Saudara, setelah kerajaan Israel, setelah kerajaan Raja Salomo, maka Israel terpecah dua. Israel utara yang diusung oleh 10 marga mendirikan satu kerajaan di sebelah utara bernama Samaria. Dan dua marga yaitu Yehuda dan Benjamin mendirikan satu kerajaan di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Kelak ini yang akan disebut sebagai orang Yahudi. Pada masa Asyur hingga kepada Babel, terkhusus pada masa pembuangan, orang-orang Samaria ini, yang 10 marga ini, tidak lagi memelihara hukum Taurat. Mereka hidup dan berperilaku sama dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Sementara yang 2 marga ini lagi yang beribu kota di Yerusalem, yang didominasi oleh orang Yehuda yang akan dikenal sebagai Yahudi, Heber, mereka memelihara hukum Taurat. Karena itu orang Yahudi mengatakan bahwa orang Samaria ini adalah orang yang sudah tidak bertuhan lagi, tidak beradat lagi. Karena itu di zaman Yesus, orang Yahudi ini tidak boleh bergaul dengan orang Samaria, tidak boleh bertegur sapa dengan orang Samaria, tidak boleh bertamu ke rumah orang Samaria, tidak boleh satu makan dan minum terhadap orang Samaria, karena dianggap orang Samaria ini adalah orang yang sudah sesat, murtad. Itulah alasan ketika orang Samaria tahu bahwa tujuan utama Yesus adalah ke Yerusalem, ke kampung orang Yahudi, maka orang Samaria menolak. Karena orang Samaria berpikir Yesus tidak pro mereka. Ketika Yesus ditolak, Yesus tidak marah-marah, Yesus tidak tersinggung,
Yesus tidak memaki. Berbeda dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka tahu ditolak, mereka marah-marah dan mereka bersumpah serapah dan ingin orang Samaria itu dimatikan semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebenarnya tujuan murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, adalah ingin mendukung Yesus. Karena Yesus sebagai korban di sini. Tetapi Yesus tidak terpengaruh dengan dukungan-dukungan politik itu. Ia tetap mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena itu ia menogor mereka, menogor Yohanes dan Yakobus ini. Sekalipun tujuan Yohanes dan Yakobus mengatakan itu adalah untuk mendukung Yesus, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu pergi dari desa. Nah, Yesus menegur. Kenapa Yesus menegur? Karena Yesus tahu bahwa perkataan Yakobus dan Yohanes itu, sekalipun tujuannya untuk mendukung Yesus, tapi itu enggak benar. Karena dikatakan di sana tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membunuh, tetapi memberikan kehidupan. Inilah perbedaan karakter Yesus dengan karakter kita manusia sekarang. Kalau ada para pendukung kita akan bela mati-matian pendukung kita, sekalipun mereka salah. Itu bisa dikategorikan sebagai politik identitas, atau bisa dikatakan juga politik nepotisme. Tapi kepada orang-orang yang tidak mendukung kita, dia nggak salah, tapi kita akan cari kesalahan supaya dia salah. Tetapi kepada para pendukung kita, sekalipun dia benar-benar salah dan terbukti salah, kita akan tetap bela mati-matian bahwa dia tidak salah. Inilah yang menyebabkan damai sejahtera semakin langka di dunia ini. Inilah yang menyebabkan otak dan pikiran manusia itu selalu ingin mencikut dan selalu ingin membinasakan. Berbeda dengan Yesus. Sekalipun tujuan si Yakobus dan si Yohanes untuk mendukung Yesus, tapi dukungan yang bertentangan dengan firman Allah itu harus diluruskan, itu harus ditegur. Bagaimana dengan hidup kita? Misalnya, pendukungmu di gereja melakukan kesalahan. Apa Anda berani bertindak tegas untuknya? Misalnya, pendukung Anda di pemerintahan, di jabatan Anda secara politik berbuat salah, tetapi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pilihan Tuhan, beranikah Anda menegurnya, mendisiplinkannya? Celakalah orang yang tidak berani. Ada banyak alasan. Nanti siapa lagi yang mendukungku? Siapa nanti membantuku untuk mengambil suara? Siapa nanti yang membela aku? Tapi Yesus tidak berpikir begitu. Kenapa? Karena Allah sudah cukup. Karena cara pikir Yesus, Allah saja yang di pihak kita, itu sudah cukup. Tapi pikiran kita terbalik. Kita tidak pernah berusaha untuk Allah di pihak kita. Kita mencari famili, saudara agar di pihak kita. Akhirnya apa? Jabatan kita seperti angin, seperti debu. Nampak sekejap, sebentar lagi hilang, seperti asap. Sebentar saja seperti asap rokok ditarik. Sekilas nampak saja saat itu, tapi dalam hitungan menit dia hilang kemana. Saudara-saudara, yuk kita belajar dari Yesus yang tidak gagap marah-marah karena ditolak. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa tidak semua orang harus menerima kita. Bahwa memang setiap kita harus berhadapan dengan kelompok yang menolak dan kelompok yang menerima. Dan kita tidak boleh memandang itu sebagai hal-hal yang menghancurkan. Kita harus memandang itu sebagai hal yang natural.
Jadi kalau Anda ditolak, jangan pikiran Anda habis untuk memikirkan penolakan itu, karena di sebelah Anda masih banyak orang yang merindukan Anda dan menerima Anda. Lalu ketika Anda sekarang sedang diterima oleh sekelompok orang, dipuji-puji sekelompok orang, jangan Anda tenggen dan merasa semua orang menerima Anda, karena di sebelahnya lagi masih akan ada orang yang menolak saudara dan tidak suka kepada saudara. Jadi poinnya adalah, jangan habiskan pikiranmu dan tenagamu untuk memikirkan orang yang menolak engkau, karena akan selalu ada orang yang menerima engkau. Dan jangan mabuk kepayang ketika engkau sedang diterima dan dipuji orang, karena di sebelahnya kan ada sekelompok orang yang tidak suka kepadamu, akan menolak engkau. Tetapi berpikirlah balancing, seimbang di antara A dan B, hitam dan putih. Kasihi orang yang menolak engkau dan tetap tegur jika salah orang yang menerima engkau, karena dengan itulah Allah di pihakmu. Saudara-saudara, dalam hal mengikut Yesus, ketika Tuhan Yesus dan rombongan tidak jadi ke kampung Samaria, mereka pergi ke desa lain. Di tengah jalan berkatalah murid-muridnya, seorang dari murid-muridnya, teks ini tidak menerangkan siapa itu, berkata, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja. Wah, ini ledakan emosional. Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja. Ini yang emosional ini. Saya pikir ini, kalau saya tafsir ini Petrus ini yang ngomong, karena Petrus ini orang yang emosional ini. Karena waktu di Getsemane dia juga pernah berkata, aku akan melindungimu, guru. Aku akan mengikut engkau. Rupanya dia 3 kali menyangkal Yesus. Ketika dia berkata bahwa aku akan mengikuti engkau Tuhan, lalu Yesus menerangkan, tunggu dulu. Tahu gak kalian? Serigala ada liangnya, burung ada sangkarnya, tapi anak manusia sini menerangkan Yesus, tidak meletakkan engkau, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Apa maksudnya tidak ada tempat untuk meletakkan kepala? Itu menerangkan bahwa ada penderitaan di dalam misi Yesus, ada pengorbanan di dalam misi Yesus. Seolah-olah Yesus mau bilang, lebih enak ngikut serigala dengan ngikut burung kalau mau cari enak daripada ikut Yesus. Ada banyak penderitaan, sesuatu yang menderita kawan, ketika saudara mau tidur tapi nggak ada rumah, nggak ada tempat tidur, nggak ada bantal, itu menderita sekali. Nah, ketika Yesus sudah menerangkan makna daripada misi dan visinya, lalu Yesus berkata, atau ikut aku. Masing-masing berkilah. Satu yang bilang, Oke, ku ikut kau pun guru, tapi izinkan aku menguburkan orang mati. Maka Yesus bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ini gak bisa kita pahami secara harafiah. Mana bisa orang mati menguburkan orang mati? Tapi bukan itu maksudnya. Kata mati di sini menerangkan bahwa orang berdosa hanya akan laku bagi orang berdosa, dan orang terang hanya akan laku bagi orang terang. Sama seperti ini. Jika saudara berkata yang benar kepada orang yang gelap, maka perkataan Anda tidak akan laku sama orang-orang gelap itu. Yang laku sama mereka adalah perkataan yang gelap. Maka jangan terlalu memaksakan kehendak. Jika saudara melihat orang dan bicara, dan saudara lihat memang sudah tidak menyambung, jangan paksakan kebenaran itu. Karena orang gelap tidak akan suka dengan perkataan orang-orang terang. Orang gelap hanya akan suka dari perkataan orang gelap. Makanya kalau saudara ngomong sama tukang partai game, sama tukang judi, sama tukang pemain perempuan, kalau saudara berkata tentang Tuhan, dia akan kata, ya udahlah sana bawa khotbahmu itu. Tapi coba saudara katakan tentang chip, tentang taruhan, tentang perempuan di mana, wah itu nyambung ya, nyambung terus. Langsung bilang, kapan Le kita lanjutkan? Gimana Le? Mana Le? Nyambung deh.
Tapi jangan saudara bawa kata gelap kepada orang benar, orang terang, nggak nyambung. Orang benar, orang terang akan mencari yang terang. Kira-kira begitu maksud Yesus itu. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Karena orang yang sudah mati imannya akan mencari kawan-kawannya dan penceramah-penceramah yang sudah mati imannya. Dan mereka akan sama-sama mati di dalam neraka. Pertanyaannya, di golongan mana saudara? Di golongan mana gitu? Dan Yesus berkata ke satu lagi, ikut aku. Wah, dia berkilah lagi. Pertama semangat ketika dia dengar mau mengikuti Yesus penderitaan. Oh, berkilah lagi dia kata, oke akan ikut kau Tuhan, tapi izinkan dulu aku pamitan dengan keluargaku. Lalu apa kata Yesus saudara-saudara? Siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang atau melihat ke belakang, dia tidak layak dalam kerajaan Allah. Menarik ini. Membajak tanah itu sama dengan melayani di ladang Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa dunia ini adalah ladang Tuhan. Gereja itu adalah ladang Tuhan. Dan orang-orang percaya adalah pekerja-pekerja Tuhan yang membajak. Kira-kira begini. Sekalipun saudara adalah pembajak-pembajak di ladang Tuhan, maksudnya sekalipun saudara adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah punya tohonan, sekalipun saudara epurus, biso, pendeta, sekjen pareses, ataupun pendeta viral, pendeta booming di Google, di YouTube, apapun itu klasifikasi yang diberikan manusia, atau pendeta YouTuber dengan banyak pers yang besar, enggak itu yang mau yang menjadi standarnya. Yang mau dikatakan adalah apapun prestise yang sedang dilekatkan kepada kita sekarang. Kalau di dalam prestise itu saudara belum selesai dengan masa lalu saudara, maka saudara tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Sama ibarat seperti ini. Saya pikir sejak zaman modernisasi ini tidak ada lagi kita yang tidak punya sepeda motor. Kalau istilah di Medannya kereta. Gak ada kurasa kita lagi yang gak punya kereta. Kalau dulu ya tahun 90-an sampai tahun-tahun 2000-an itu kereta itu masih dimiliki oleh beberapa orang saja. Orang masih rame-rame naik angkutan umum. Nah, kalau zaman sekarang setelah diberlakukan sistem kredit dan puji Tuhan ada peningkatan dalam pendapatan per kapita dalam setiap masyarakat dengan bantuan-bantuan oleh pemerintah. Tidak ada orang sekarang yang tidak memiliki kereta atau sepeda motor. Coba saudara pikirkan ketika saudara menaiki kereta atau sepeda motor. Berjalan nih kereta ini. No. Tapi saudara selalu melihat ke belakang. Enggak melihat ke depan. Menurut saudara apa yang akan terjadi? Tentu kita akan mengambil konsensus kesepakatan bersama. Tabrakan. Kecelakaan. Apa akibat dari kecelakaan itu? Kalau nggak mati ya cacat. Kita ibaratkan kereta itu adalah hidup kita. Dan kita yang mengendarai hidup kita. Coba saudara bayangkan. Ketika saudara mengendarakan hidup ini, hidup saudara ini, saudara selalu melihat masa lalu saudara. Apa yang akan terjadi? Hanya dua. Kalau enggak hidupmu mati hari ini, hidupmu cacat di hadapan Allah dan cacat di hadapan manusia. Masa lalu, hantu masa lalu adalah pembunuh manusia yang membuat manusia tidak sampai kepada masa depan Allah, yang membuat manusia tidak bisa menerima berkat Allah. Hantu masa lalumu harus kamu selesaikan hari ini.
Supaya apa? Supaya engkau bisa sampai kepada masa depan Allah. Apa ciri-ciri orang yang belum selesai dengan masa lalunya? Apa ciri-ciri orang yang selalu hidup di dalam hantu masa lalunya? Sungut-sungut dan beralas-alasan. Jadi ketika saudara jumpa orang yang bersungut-sungut, asal ada kegiatan, asal ada kebijakan, selalu sungut-sungut, sebenarnya itu menerangkan dia orang yang bermasalah pada masa lalunya. Dia hidup tahun 2022, tetapi isi otak-otaknya itu dibelenggu oleh hantu masa lalunya. Kedua, ada tipe orang yang selalu beralasan. Asal dikasih tugas selalu beralasan. Saudara yang harus enggak bisa, saudara yang harus berdoa hari ini tidak bisa, saudara yang harus berkobar hari ini. Ini ada sibuk, ada begini, jungkir balik, jungkir hanu. Orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka membuat alasan-alasan. Dalam bahasa Bataknya sidalian, dia sedang bermasalah dengan masa lalunya. Dan saya bukan mau menghakimi, tapi teks ini yang berkata, perhatikan bagaimana dinamika laju kehidupan orang yang seperti itu. Dia pasti akan mengalami kecacatan sosial, karena kitab tidak berbohong. Dan dia pasti akan mengalami kematian rohani, hampa. So, karena itu kata Yesus begini, sapalah mandi, maraiklah, basalah. Sapalah saudara sudah memilih untuk menjadi pengikut Yesus, sapalah kita sudah memilih untuk menjadi pelayan Kristus, ya sudahlah, selesaikanlah masa lalumu dan tataplah masa depan. Bagaimana mungkin kau memberitakan firman Tuhan kalau di dalam hatimu masih ada dendam masa lalu? Bagaimana itu? Bagaimana mungkin engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati kalau engkau masih menyimpan kemarahan masa lalu? Allah tidak ada di masa lalumu, tapi Allah kita sedang berdiri di depan masa depanmu. Tinggalkan kemarahan masa lalumu, tinggalkan dendam masa lalumu, tinggalkan luka pahit masa lalumu. Kejar masa depanmu. Allah kita ada di sana dan menantimu dengan tangan terbuka untuk memelukmu dan memberkati. So, pengikut Tuhan Yesus yang setia adalah pengikut Tuhan Yesus yang sudah selesai di masa lalunya, yang menerangkan pengikut Tuhan Yesus yang tidak bersungut-sungut atas perintah, melakukan perintah Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus setia adalah yaitu pengikut Tuhan Yesus yang tidak menciptakan alasan-alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita lainnya, agar kita adalah generasi pengikut Kristus yang setia di abad ini, di generasi ini, menjadi pengikut Kristus yang sudah tuntas di masa lalu, yaitu pengikut Kristus yang sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri orang lain, dan berdamai dengan Allah. Kita menjadi pengikut Kristus yang tidak beralas-alasan, yang tidak mencipta-ciptakan alasan, dan kita menjadi pengikut Kristus yang tidak bersungut-sungut. Jika Tuhan menyuruh kita melalui roster untuk berkhotbah, maka kita akan berkata, saya di sini Tuhan dan suruh saya. Kalau kebetulan ada tugas-tugas yang lain, ya utamakan Tuhan. Kalau kita memang disuruh untuk berdoa, maka kita harus berdoa. Kalau kebetulan ada tamu di sana, suruh tamu itu menunggu. Kita harus berdoa. Setelah itu baru kita jumpai tamu itu. Jika kita diundang untuk melakukan ulun adat, suruh ulun adat itu menunggu kita. Kita harus tuaikan dulu peribadatan kita kepada Allah. Setelah itu baru kita tuaikan tugas adat kita. Dengan cara itulah Allah akan membawamu tinggi, lebih daripada apa yang kau pikirkan. Sehingga apa yang tidak pernah kau lihat dengan matamu,
apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga. Sesuatu yang amazing, sesuatu yang melintasi yang tidak pernah kau pikirkan, Dia akan berikan kepadamu. Karena apa? Karena kau telah menjadi hasilnya, anak yang dikasihinya. Sama seperti orang tua, jika apabila seorang anak tahu mengambil hati orang tuanya, maka ia akan menjadi anak hasian dari orang tua itu. Maka sebelum anak itu meminta kepada orang tua karena ganti sepatu karena sepatunya koyak, orang tua itu sudah beli sepatu baginya dan plus solok. Begitulah Tuhan Bapa kita dan kita anak-anaknya. Sebelum kau membuka mulutmu untuk meminta berkat Tuhan supaya kau bisa menyekolahkan anak-anakmu, Tuhan gak akan ngasih berkat saja bagimu, berkat uang untuk sekolahkan anakmu plus mobil, rumah. Dia bisa lakukan itu. Are you believe? Berbahagialah orang yang percaya akan